Mbak, badhe pijat niki lho pinten-pinten dinten kok mboten saged ilem. Oh nggih, ane nopo ta kok kudu rewel. Ketelinges menawi, Mbak. Oh nggih dipijeti. Nggih, monggo. Oh. Nang ngarep, Nduk. Ora iki Pijat temenan. Enak pijat. Mari. Nggih, Mbak. Nggih. Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat, menggunakan pikiran juga fisik, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu, di ruangan sampai di sudut-sudut jalan. Sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian dan berjuang dengan kemampuan masing-masing. Permisi Mbak, Monggo. di umur berapa ini Mbak? 15 bulan. Oh, kok ini panas Mbak badannya? Iya, mantun pijat. Oh, di sini ada tukang pijat bayi ya Mbak ya? Wonten. Di mana? Dan mriku dan sebelah. Oh, ini habis dipijetin ya? Nggih. Namanya siapa Mbak? Rafa. Mbaknya? Oh, Mbak Rini. Oh iya, saya Pamela Mbak. Oh iya. Ini kan kebetulan ya, aku lagi cari dukun bayi buat ponakanku juga lagi sakit gitu Mbak. Namanya siapa ya Mbak? Dukun bayi. Mbak War. Oh gitu. Rumahnya di sebelah situ ya Mbak ya? Sebelah sana. Oh, iya. Terima kasih ya Mbak ya. Permisi. 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 Nyun sewu. Mbah, nyun sewu. Mbah, nyun sewu, kula Pamela. Pamela kula Mbok Warina. Oh, nggih. Pangaken mawon nggih. Kadhane ngeten iki lho, Nak. Damel napa niki, Mbah? Masak. Masak. Nggih. Mboten nonton kompor sing gas niku, Mbah. Nggih wonten tapi nggih masak enten dapur mawon mboten nate masak teng namung nggodhog toya benteran ngoten. Oh. Nah niki kayu bakare saking pundi? Kayu waung. Kayu apel. Oh. Dibetakne putune lek ngeten iki padosan kula dhewe. Oh. Mbah Warina, seorang tua yang sehari-harinya bekerja sebagai pemijat. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai buruh kebun.
Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Mbah Warina berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Mbah Warina mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbersit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang pemijat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Mbah Warina. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini terus mendorong Mbah Warina untuk terus bekerja sebagai pemijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun, selama masih dapat dijangkau, Mbah Warina siap untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya membawa perlengkapan seadanya. Sekedar minyak atau balsam. Peralatan yang paling penting adalah jari-jarinya. Warina. Kina mau pados kayu ngoten niku kiyatane. Nek siyen kita sik rasa macul nggih macul. Lek ngeten iki nggih ken ngrencangi yoga nggih ngrencangi, tapi pun mantun. Lek enten bayi ngriki ngoten nggih pijet ngoten niku wau. Mbah, niki kan ponakan kula sakit ten griya. Nggih. Mbah saged mijeti ya? Nggih lek larine wonten nggih saged mawon. Oh nggih, sakniki nggih Mbah. Nggih. Nggih. Monggo Mbah. Nggih. Sampeyan nomore piro sih Mbah? Dalem Umur. umure 82. Statuse 1. Sampun nganu nggih Mbah. Lek basa Jawa, lek basa Indonesia nggih ngoten niku wau. Oh, Wong mboke mboten sekolah. nggih. Niki Mbah, griya kula. Oh niki. Nggih. Monggo Mbah. Pinarak Mbah? Nggih, monggo. Monggo lenggah ten mriki Mbah. Ten mriki Mbah. Sekedap nggih Mbah. Nggih. Bule, ini aku udah dapet tukang pijatnya. Udah dapet ah? Iya. Oh, siapa? Mbah War. Oh, Mbak. Iya. Mana orangnya? Itu di ruang tamu. Oh, Langsung ah Mbah. iya langsung. Ya aja. wis. Sik ya Bule. Capek. Monggo Mbah. Kamar iki. Ten mriki Mbah. Iki. Nggih. Monggo. Kejeglok niku. Niki Mbah, larene. Dengan sabar, Mbah Warina mengambil sedikit minyak, mengoleskan dan memulai memijat. Biasanya setiap pelanggan yang menggunakan jasa Mbah Warina merasa senang dan lebih baik setelah dipijat. Tidak pandang siapa yang dipijat, Mbah Warina terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Kak. Mbah Warina terus melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Pekerjaan ini telah lama dilakukan, sehingga Mbah War tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang diderita oleh orang yang memanggilnya. Dalam hal pijat memang diperlukan teknik khusus, sehingga tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang mampu
atau mempunyai keahlian sebagai tukang pijat. Nggih mboten mesti. Lek enten ngoten niku nggih diteraken mboten enten nggih mboten. Ngoten mawon. Nggih lek sing gadah ngoten ngiti nggih disukani sedasa. Lek mboten nggih gangsal ewu, mboten enten malih nggih 3.000 mboten nekan. Nggih mboten mesti. Nggih setunggal, nggih blas. Ngoten niku lek mboten enten bayi blas gahane nggih golek kayu nggih teng tegil. Demi kebutuhan hidup, Mbah Warinah mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Setiap yang datang ke rumah kecilnya akan ditemui dengan senyum dan keramahan. Sepanjang waktu pintunya selalu terbuka untuk semua orang. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja dan terus bekerja, dan tersenyum bersama jari-jarinya. Penghasilan pijet nggih lek mboten enten nggih disukani yogane. Ngoten niku, tapi lek pas tasih bayi tas lahir ngoten niku nggih mboten dibreh-breh Mas, yo wong yatra. Nggih disimpen salong. Mengki lek mboten kadah, lek disimpen tumbasne napa-napa nanti disadi. Ngoten. Tumbasaken napa niku asal bayaran rada akeh. Titipne yoga tumbasaken cemple sak menten. Tidak banyak hasil yang didapat seorang pemijat, cukup untuk kebutuhan pokok saja. Seringkali hanya 1 atau 2 orang saja yang datang. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan di usia tuanya. Hanya menunggu dan menunggu, dengan harapan dan mimpi-mimpi, karena pekerjaan akan terus ada di hari esok. Wong pijen yo ya ora mesti, bayi iki ben dina ya ora ono. Ya 10 dina pisan. Ya 5 dina pisan. Ngoten niku lek enten, nek mboten enten nggih pun larene pun waras, nggih mboten pijeti. Nggih mboten mek-mek. Nggih cekap, nggih gedhe-gedhe wong nggih nggih cekap mawon dicekap-cekapaken. Nggih, Dek. Oh, sampun, Mbah. Monggo kula teraken, Mbah. Monggo, Mbah. Suwun ya, Mbok. Iya lho, tak balik ya. Blek, kula teraken riyen. Ya, tenang sih wis. Nggih. Biasanya mantun mijet niku sampean apa, Mbah? Saya iki golek kayu. Golek kayu. Nggih. Ten pundi, Mbah? Tenggilan iku. Oh, nggih. Kula rencangi nggih, Mbah. Nggih. Mencari kayu telah dilakukan Mbah Warinah selama puluhan tahun, ketika kompor berisi minyak belum ada dan gas bersubsidi belum dikenal hingga sekarang.
Mbah Warina selalu mencari kayu untuk kebutuhan memasak sehari-hari, walaupun jarak yang ditempuh untuk mencari kayu bakar cukup jauh. Terkadang hanya sedikit kayu yang didapat, karena saat ini pepohonan juga banyak yang telah tumbang. Biasanya nggih dusun mriki mawon, dusun Talun mriki mawon kali Pancasila niku. Semangat, kerja keras, dan kesabaran Mbah Warina selama ini membuatnya dapat bertahan hidup dengan memijat. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini tidak begitu banyak orang yang datang untuk dipijat. Hanya sekali waktu saja Mbah Warina mendapatkan banyak pelanggan. Satu persatu, kayu-kayu yang telah terkumpul dirapikan menjadi satu dengan ukuran dan berat yang telah diperkirakan. Biasanya, Mbah Warina mampu mengangkat 2 pikul kayu. Jika habis, Mbah War kembali lagi ke kebun atau ke hutan untuk kembali mencari lagi. Atau biasanya Mbah War mengumpulkan kayu untuk beberapa hari ke depan. Lek pun sepuh nggih prei enten gantine ta Mas. Lek ngeten iki tasih kuat tunu-tunu ajeng boten purun nggih tasih dikengken mawon. Tidak ada keinginan dari Mbah Warina untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang pemijat. Usia yang semakin tua membuatnya mengerti benar akan hidup yang dijalani. Dengan menjadi seorang pemijat inilah Mbah Warina dapat bertahan, menggunakan sisa tenaga dengan semangat bekerja. Sampai saat ini pekerjaan menjadi pemijat masih terus dilakukan. Bagi Mbah War, pekerjaan tersebut masih akan terus dilakukan. Walaupun semakin banyak tenaga yang lebih muda, Mbah Warina akan terus bekerja demi segala harapan-harapan. Kesabaran dari Mbah War inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu walaupun dengan hal-hal kecil. Kira cita-cita apa nduk wis tuwek. Wis cita-citane pokoke seger waras, kuat slamet. Rina lan wengi, panjang umur, ngopeni anak putune. Ngono iku cita-citane tiyang sepuh menawa jeneng gadah cita-cita napa. Pun mboten gadah. Mbah, saya terima kasih ya hari ini boleh ikut Mbah Sami-sami. aktivitas hari ini mijet, cari kayu bakar. Saya salut banget sama Mbah dengan umurnya yang sudah 82 tahun ini Sami-sami. bisa kerja kuat kayak gitu. Terus Amin. di rumah sendirian. Gini kula mboten saged teng anak-anak, saged kula namung ngeten iki, kula matur nembah nuwun dipuruki yoga-yoga. Gene napa kula tasih gesang puruke anak-anak ngeten iki kula pun matur nembah nuwun. Mbok benjing-benjing malih mbok menawi tasih kepanggihan. Alhamdulillah. Nggih, Mbak. Nggih. Ampun ah. Ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV, Mbah. Sedikit dari pemirsa Dhamma TV. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dakulatin birati Sulaiman lakati Sulaiman minamu sirikin mangagergi sholatan kamilatan wawilatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma selamatkan fitina, Allahumma selamatkan rezeki, Allah kabul selamat minamu sirikin minamu minat ya Allah. Ya Allah khususipun wasatilah alhamdulillah rabbil alamin. Anak kula kene mari kados ngeten nggih mugi-mugi mawon kula tunggaken sekolahe
Mugi-mugi munggah. Nggih. Ngoten mawon, Mbak mboten saged napa-napa nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih. Kula pamit riyen nggih, Mbak. Nggih, matur Monggo. nuwun kula. Mbak, kula pamit rumiyin nggih. Nggih, sami-sami. Saya nggih ten mriki, Mbak. Nggih, Monggo, Mbak. monggo-monggo. Ini adalah sebuah kisah kecil, kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia, agar dapat terus bernafas dengan lega, walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang, harapan yang menemani dengan indahnya. Mungkin esok, lusa, ataupun nanti akan terwujud kisah seorang pemijat, kisah Mbak Warinah.